supaya sekalipun saudaraku kita tidak seberapa jumlah di tempat ini, namun sukacita kita, semangat kita tidak akan berkurang. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, pujian berkata, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Hanya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Seberapa pun kita yang berada di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati, mengurapi kita semua. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, karena firman Tuhan itu adalah seperti air yang mengalir dalam kehidupan setiap yang mendengarkan, untuk menyerami tumbuhan supaya tumbuhan itu mekar. Haleluya. Pada saat ini kita akan baca firman Tuhan. Saya selalu berkata, saudaraku, sebelum pun saya mengalami seperti ini, saya berkata kepada Tuhan, tegurlah saya Tuhan dengan sukacitamu. Saya berkata kepada Tuhan selama ini. Namun pada saat ini, saudaraku, saya bukan terpaksa ada di depan ini, tapi saya tetap bersukacita dalam Tuhan. Apapun sebagaimana yang saya alami di rumah, tapi saya tetap bersekutu, berdoa ataupun menyanyi kepada Tuhan. Itulah saudaraku yang maka saya katakan, Tuhan tegurlah saya jika ada kesalahan dengan sukacita. Haleluya. Mungkin kita semua berharap seperti itu, supaya kita ditegur, biarlah kita ditegur Tuhan dengan secara amanah. Haleluya. Sini ada firman Tuhan, kata Ayub, bagaimana penderitaan Ayub. Setelah dia mengalami penderitaan begitu luar biasa, yang tidak pernah ada seperti itu yang boleh kita lihat di mana-mana. Tetapi Ayub mengalami satu tantangan yang sangat luar biasa. Dia sangat teruji. Sering kita dengarkan firman Tuhan dibawakan oleh hambanya di tempat ini. Ayub itu sangat teruji imannya, sebagaimana dia merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan, apakah ada kesalahan-kesalahan anak-anaknya. Jika anak-anaknya bertemu dalam satu rumah, mereka itu beribadah setiap hari. Tetapi Ayub membuat persembahan kepada Tuhan. Mana tahu ada kesalahan dari antara anak Ayub. Dia berkata kepada Tuhan, ampunilah semua anak-anak saya. Mana tahu ada kesalahan di tengah-tengah anak-anak Ayub. Anak-anak Ayub, saudaraku, 7 orang laki-laki dan 3 perempuan. Tetapi satu dia teruji akan kenikmatan, kebaikan Tuhan yang dirasakan Ayub. Satu kali dia mengalami bencana yang sangat luar biasa, saudaraku. Tetapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Ayub tetap berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun dia mengalami badai. Gitu. Tetapi Ayub itu tidak pernah bersungguh-sungguh, saudaraku. Haleluya. Ayub tetap berharap kepada Tuhan. Dikatakan di sini, saudaraku, saya mengambil firman Tuhan ini tadi pagi, saudaraku. Saya sangat diberkati. Ayub berkata kepada Tuhan, janganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau menjadikan aku debu. Engkau membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau membuat aku kembali kepada debu. Perkataan Ayub kepada Tuhan Allah yang mengizinkan
walaupun sedikit-sedikit. Dan aku yang mau saya katakan pada saat ini kita yang ada tempat ini sedang Tuhan, tidak secara kebetulan kita ada dalam gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tuhan punya rencana yang mulia kepada kita. Haleluya. Tuhan punya rencana yang mulia kepada kita semua, supaya kita bersabar. Sejauh mana tantangan yang dia diizinkan Tuhan kepada kita, jangan kita saudaraku melangkah, jangan kita beralih dari peleburan api itu, seperti api yang membakar kehidupan kita, supaya kita menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebagaimana dikatakan, kalau sudah Tuhan membentuk manusia peralatan yang mulia seperti lemari, seperti saudaraku apa dikatakan peralatan-peralatan di rumah, bukan Tuhan saudaraku membantu kita hanya sekedar seperti guris tadi telah dimasukkan ke peleburan api, terus dia terangkat, dia lari, dia tercabut dia. Padahal Tuhan mau membuat kita bencana yang mulia. Haleluya. Saudaraku, ini yang saya saksikan saudaraku, dalam pembentukan yang Tuhan izinkan dalam keluarga kami. Saudara, kami melihat sejauh mana Tuhan berkata telah kami berikan saudaraku iman. Tuhan, sejauh mana panggilan-Mu bagi saya. Saya melihat, saya mau Tuhan, sejauh mana panggilan-Mu Bapa. Bagaimana saya melayani menginjil jika seperti ini belum penuh Roh Kudus. Dia tidak berapa lama saudaraku, saya dipenuhkan Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, sehingga saya merasakan keberanian, saya merasakan satu kekuatan dalam Tuhan, dan saya melayani Tuhan. Saya menyampaikan Injil, dan juga saudaraku kami berdoa untuk orang-orang yang susah saudaraku. Saudara yang terkasih, pada saat ini biarlah kita saudaraku, saya bukan berkata kita harus seperti Ayub, bukan. Ayub itu hanya di sendiri yang Tuhan buat seperti dia saudaraku. Tetapi kita merasakan, maka dikatakan hamba Tuhan yang berkhotbah, kita ini berjalan di dunia adalah seperti kita ini pengalaman dan perasaan. Haleluya. Kita harus merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Bagaimana saudaraku dalam cerita tentang Yusuf, yang salah saudaraku banyak bentukan kepada Yusuf, tetapi di saat di sana dikatakan sumur kehancuran menuju istana raja. Haleluya. Sumur kehancuran, karena Yusuf sudah dibuang ke sumur dan dia mau dibunuh abang-abangnya. Tetapi seketika waktu Tuhan yang berkuasa atas Yusuf mengangkat dia menjadi raja kedua. Setelah itu saudaraku, orang tua Yusuf atau Yakub menyuruh anak-anaknya, abang-abangnya Yusuf, mencari gandum ke tempat Yusuf berada. Dan satu saudaraku yang bisa kita ambil dari cerita Yusuf, kisah Yusuf, Yusuf itu tidak dendam, tidak marah. Sekalipun dia dijual ke tanah Mesir, dia tidak pernah marah, dan dia mengampuni semua abang-abangnya. Apa dikatakan kepada abang-abangnya semua? Bukan kamu yang membuat aku ke tanah Mesir ini, tetapi Allah, Tuhan Yesus, yang membuat Yusuf ke tanah Mesir, menyediakan perbekalan untuk makan mereka selama 7 tahun. Haleluya. Kita bisa dapat saudaraku mengalami bagaimana Yusuf ini mengampuni abang-abangnya. Maka dikatakan di ayat saudaraku, walau lama dikatakan pekerjaan Tuhan itu tetapi tidak pernah terlambat. Haleluya. Walau lama, bagaimana kita umat Tuhan yang ada pada ini, mungkin kita belum merasakan
gembala kita, untuk menghimbau kita supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan hanya kita pendengar, tetapi kita adalah pelaku akan firman Tuhan. Haleluya. Baraku pada saat ini. Kiranya begitulah yang bisa saya utarakan firman Tuhan. Biarlah kita, saya ubah sekali lagi, saya himbau supaya kita menjadi alat yang mulia di hadapan Tuhan. Biarlah kita, saudaraku, bersabar bagaimana Tuhan membentuk kita supaya kita menjadi alat di tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendetanius Cihomim. Demikian Bapak Ibu Saudaraku, Haleluya.